Selamat malam Livingstone, senang sekali. Selamat siang Livingstone, saya selalu merecord pada malam hari sehingga selalu mengatakan selamat malam. Ini resiko melayani 12 jam yang berbeda. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Dan siang hari ini kita sampai pada pasal yang ke-8 dari 2 Samuel, pasalnya yang ke-8. Mari kita lihat bersama-sama apa yang dikatakan oleh firman Tuhan di dalam bagian ini. Sesudah itu Daud memukul kalah orang Filistin dan menundukkan mereka. Lalu Daud mengambil kendali pemerintahan atas ibu kota dari tangan orang Filistin. Nah, kata ibu kota di situ terjemahan dari satu kata nama kota. Jadi memang ada 5 kota yang kuat yang berkubu dari orang-orang Filistin dan salah satunya adalah kota ini, sehingga LAI memutuskan untuk memberikan nama ibu kota, menerjemahkan dengan kata ibu kota di situ. Dan ia memukul kalah orang Moab, lalu sambil menyuruh mereka berbaring di tanah, ia mengukur tempat mereka dengan tali. Diukurnya 2 kali panjang tali itu untuk mematikan dan 1 tali penuh untuk membiarkan hidup. Kita tidak tahu cara apa yang dipakai persis seperti ini. Maka orang Moab takluk kepada Daud dan harus mempersembahkan upeti. Selanjutnya, Daud memukul kalah Hadadezer bin Rehob Raja Zoba ketika ia pergi memulihkan kekuasaannya pada sungai Efrat. Daud menawan daripadanya 1.700 orang pasukan berkuda dan 20.000 orang pasukan berjalan kaki. Lalu Daud menyuruh memotong urat keting segala kuda kereta, tetapi dengan meninggalkan 100 ekor kuda kereta. Lalu orang Aram dari Damsyik datang menolong Hadadezer Raja Soba itu, tetapi dari antara orang Aram itu Daud menewaskan 22.000 orang. Kemudian Daud menempatkan pasukan-pasukan pendudukan di daerah orang Aram dari Damsyik. Orang Aram itu takluk kepada Daud dan harus mempersembahkan upeti. Tuhan memberikan kemenangan kepada Daud kemanapun ia pergi berperang. Perhatikan, satu kali dikatakan di dalam ayat 6 ini, nanti kita lihat lagi, ada lagi yang diulang oleh Samuel. Sesudah itu Daud mengangkut perisai-perisai emas yang dipakai untuk anak buah Hadadezer, lalu membawanya ke Yerusalem. Dan dari Betah dan dari Berota, yaitu kota-kotanya Hadadezer, Raja Daud mengangkut amat banyak tembaga. Ketika didengar Tou, Raja Hamat, bahwa Daud telah memukul kalah seluruh tentara Hadadezer, maka Tou mengutus Yoram anaknya kepada Raja Daud untuk menyampaikan salam dan mengucapkan selamat kepadanya karena ia telah berperang melawan Hadadezer dan memukul dia kalah. Sebab Hadadezer sering memerangi Tou, dan Yoram membawa barang-barang perak, emas, dan tembaga. Juga barang-barang ini dikhususkan Raja Daud bagi Tuhan bersama-sama perak dan emas yang berasal dari segala bangsa yang ditaklukkannya, yaitu perak dan emas dari orang Aram, dari orang Moab, dari Bani Amon, dari orang Filistin, dan dari orang Amalek, dan dari jarahan yang dirampas dari Hadadezer bin Rehob, Raja Zoba. Demikianlah Daud mendapat nama, dan ketika ia pulang, ia menewaskan 18.000 orang Edom di lembah Asin. Lalu ia menempatkan pasukan-pasukan pendudukan di Edom, dan di seluruh Edom ditempatkannya pasukan-pasukan pendudukan, sehingga seluruh Edom diperbudak oleh Daud. Sekali lagi diulangi, Tuhan memberi kemenangan kepada Daud kemanapun ia pergi berperang. Demikianlah Daud telah memerintah atas seluruh Israel dan menegakkan keadilan dan kebenaran bagi seluruh bangsanya. Yoab, anak Zeruya, menjadi panglima, Yosafat bin Ahilud menjadi bendahara negara, Zadok bin Ahitub dan Ahimelek bin Abiatar menjadi imam, Seraya menjadi panitera negara, Benaya bin Yoyada menjadi panglima perang, panglima orang Kreti dan orang Pleti, dan anak-anak Daud menjadi imam. Nah, kalau kita melihat, Anda mengingat apa yang saya sering katakan ketika satu kali dikatakan oleh firman Tuhan itu penting, dan kalau 2 kali diulang, maka mungkin itu menjadi pokok pembicaraan atau pokok utama dari nats yang kita pelajari. Itu sebabnya tadi saya memberikan judul kemenangan seorang pemimpin. Di dalam kehidupan kepemimpinan kita, seringkali kita bergumul dengan direction yang harus kita ambil. Ada cerita yang lucu mengenai Dr. Albert Einstein. Suatu saat Dr. Einstein menaiki naik kereta, dan ketika dia naik kereta, petugas datang untuk memeriksa tiket seperti biasa. Dan ketika diperiksa tiketnya, Einstein mencari-cari tiketnya, dan dia mencoba untuk mencari di sana, di sana, di sini, di sana. Mungkin 5 menit sampai 7 menit dia tidak dapat menemukan tiketnya. Lalu kemudian petugasnya, seorang yang masih sangat muda, berkata, "Oh, don't worry, Dr. Einstein, I know you.
I know you, don't worry, saya tahu bahwa engkau sudah pasti punya tiket. Nggak mungkin untuk Einstein nggak punya tiket. Dan dia melihat kepada anak muda itu dan berkata, son, I know who I am. Saya tahu siapa saya, but I think I don't know where I'm going. Saya tidak tahu kemana saya pergi. Dia lupa kemana dia pergi, karena itu dia memerlukan tiketnya, direction. Berbicara mengenai direction, seringkali kita berpikir mengenai arah kemana kita sebagai pemimpin, sebagai pelayan Tuhan akan pergi. Anda sedang menyaksikan mungkin Piala Eropa, saya belum sempat menyaksikan karena kesibukan. Biasa di dalam Piala Dunia, Piala Eropa, saya menunggu sampai perempat final, semifinal, final, baru saya nonton. Agak malas untuk menonton di penyisian-penyisian. Tetapi kalau kita melihat tim-tim ini yang terbaik ini kemudian bertarung, dan sampai akhirnya nanti pada final, Anda melihat yang akan dipuji adalah tentu saja biasanya top scorer, kapten, pemain-pemain ini, tetapi seringkali yang bukan saja mendapat sorotan dan mungkin gajinya akan berlipat ganda adalah pelatih. Pelatih yang membawa tim ini mencapai kepada kemenangan yang dinanti-nantikan. Kita tidak tahu siapa yang menanti-nantikan, tetapi di Ambon sana, saya nggak tahu apa hubungannya, tapi ada hubungan. Sehingga ketika Belanda kemarin menang, mereka melupakan protokol kesehatan dan mereka pawai di kota Ambon merayakan kemenangan dari tim Belanda. Kesayangan, itu sebabnya ada hubungan antara orang-orang Ambon dengan orang-orang di Belanda sana. Kita berbicara sekarang mengenai kemenangan seorang pemimpin, dan pertanyaan adalah ketika kita melayani Tuhan, ketika Tuhan mempercayakan kita di dalam kehidupan kita bekerja di kantor sebagai manajer, sebagai CEO, sebagai apapun jabatan Anda sebagai karyawan, bagaimana kita dapat memiliki kemenangan di dalam kehidupan kekristenan kita? Bagaimana kita dapat memiliki kemenangan di dalam kepemimpinan kita? Ini yang sering kali kita lihat. Memang kemenangan tidak harus terus berbicara mengenai kemenangan secara bisnis, kemenangan secara organisasi, tapi kemenangan, memiliki kehidupan yang berkemenangan. Saya meyakini bahwa apa yang dikatakan oleh 2 Samuel pasal 8 ini akan menolong kita ketika kita ingin mendapatkan kemenangan. Ada 4 hal, bukan 3 seperti biasanya, tetapi ada 4 hal yang saya ingin bagikan kepada kita pada siang hari ini. Yang pertama, kemenangan seorang pemimpin didapat ketika dia dapat memutuskan keterikatan dengan dunia. Seorang pemimpin harus memutuskan keterikatannya dengan dunia. Dan yang kedua, kemenangan seorang pemimpin didapat ketika dia menunjukkan kebergantungannya kepada Tuhan. Dan yang ketiga, seorang pemimpin mendapatkan kemenangan ketika dia mengutamakan persembahan kepada Tuhan. Lalu yang kemudian terakhir, dia menegakkan keadilan di dalam kehidupannya. Keadilan di dalam kehidupannya. Mari kita lihat bersama-sama apa yang saya maksudkan ketika saya meyakini bahwa seorang pemimpin dapat memiliki kemenangan ketika dia memutuskan keterikatannya dengan dunia. Nah, kita lihat di dalam cerita ini bahwa ada 2 hal yang dilakukan oleh Daud ketika dia mengalahkan. Ada 2 kerajaan yang saya ingin soroti di sini. Mengapa penting bagi kita untuk melihat Daud mengalahkan Filistin dan Daud mengalahkan Amon. 1 Samuel pasal 27 mengingatkan kita bahwa Daud pada waktu dia melarikan diri dari Saul, dikejar-kejar oleh Saul, dia sempat tinggal bersama dengan Akis bin Maoh, raja orang Gad, orang Filistin. Dia sempat beberapa waktu lamanya di situ, dan kemudian dia di dalam pasal ini dia berperan dan menaklukkan orang Filistin. Kemudian kita berpikir, kok Daud seperti tidak tahu berterima kasih? Bukankah dia pernah ditolong, tinggal diselamatkan di orang Filistin di sana? Tetapi ada 2 hal yang saya yakini bahwa kita harus mengingat bahwa di dalam 1 Samuel pasal 27 ini, kalau Anda melihat beberapa ayat pertama di situ, keputusan Daud untuk tinggal di tengah-tengah orang Filistin tidak didasarinya dengan pergumulan dengan Tuhan. Anda melihat di dalam 1 Samuel, Daud bertanya, akankah aku pergi ke sini? Dan Tuhan berkata, ya. Haruskah aku melari? Akan diserahkan orang-orang ini aku kepada mereka? Iya, selalu ada percakapan seperti Anda dan istri sedang bertanya, atau dengan suami sedang bercakap-cakap. Percakapan yang intim sekali, tetapi di dalam pasal 27 kitab 1 Samuel tidak ada percakapan itu antara Daud dengan Tuhan.
Itu sebabnya saya meyakini bahwa keputusan Daud untuk tinggal di tengah-tengah orang Filistin tidak didasari dengan doa, tapi kemudian kita lihat bahwa di dalam pasal 29, 2 pasal setelah tadi, Daud kemudian diusir. Orang-orang Filistin tidak mau menerima dia karena takut dia akan menjadi pengkhianat. Itu sebabnya kemudian kita lihat Daud pergi meninggalkan orang Filistin. Saya meyakini bahwa apa yang dilakukan Daud terhadap orang-orang Filistin saat ini adalah satu, dia memang harus membalas dendam karena apa yang dilakukan orang Filistin kepada dia, tetapi dia ingin memutuskan keterikatannya dengan mereka yang tidak menyembah Allah Israel. Ya, mereka yang menyembah berhala. Itu sebabnya saya meyakini Daud ingin memutuskan keterikatannya dengan bangsa-bangsa yang lain. Yang kedua adalah dengan Amon. Menarik bagi kita untuk melihat mengenai Amon. Di sini kita tahu bahwa ada Moab dan ada Amon, dua-duanya ditaklukkan oleh Daud. Tetapi kenapa Amon, Moab maksud saya, Moab, kenapa Moab begitu penting bagi kita untuk kita soroti di dalam bagian-bagian ini? Bukankah great grandmothers dari Daud, yaitu Ruth, adalah orang Moab? Masih ingat cerita dalam kitab Ruth? Elimelek pergi ke Moab dan tinggal di sana, dan kemudian Naomi pulang, Orpa meninggalkan Naomi, tetapi Ruth orang Moab itu mau ikut, dan kemudian Ruth menikah dengan Boaz, Boaz kemudian memiliki anak, cucu, dan kemudian lahirlah Daud dari keturunan Ruth. Tetapi kok mengapa Daud menyerang Moab? Nah, ada satu hal lagi yang menarik, bahwa di dalam pasal sebelumnya, kitab 1 Samuel, kita tahu bahwa dalam 1 Samuel pasal yang ke-22, Daud menitipkan kedua orang tuanya kepada raja negeri Moab. Nah, jadi ada dua hal. Nenek moyangnya datang dari Moab, dan kemudian orang tua Daud pernah dititipkan di Moab. Nah, kita tidak memiliki data selanjutnya, cerita selanjutnya mengenai nasib kelanjutan dari orang tua Daud yang dititipkan di Moab. Mishnah, yaitu tradisi orang-orang Yahudi, Mishnah menceritakan bahwa kedua orang tua Daud dibunuh pada waktu mereka ada di Moab. Kita tidak bisa memegang ini sebagai dasar Alkitab, karena Alkitab tidak mengatakannya, tapi kalau melihat bahwa selanjutnya tidak ada cerita mengenai kedua orang tua Daud, sangat amat mungkin ini terjadi. Itu sebabnya mungkin saja Daud kemudian memilih untuk menaklukkan Moab karena apa yang dilakukan oleh orang Moab kepada orang tua Daud. Tetapi satu hal yang saya ingin mengajak kita untuk perhatikan adalah Daud ingin menaklukkan semua yang pernah ada hubungan dengan dia untuk memutuskan keterikatannya dengan dunia. Dia ingin memastikan bahwa ketika dia menjadi raja di Israel, itu bukan karena ada belas kasihan dari Saul, itu bukan karena dukungan dari orang Filistin, bukan karena ada campur tangan dari orang Aram, dari Moab, dari Amon, tidak, tetapi betul-betul hanya karena Tuhan saja yang menempatkan Daud di sana. Ketika kita berbicara mengenai keterikatan dengan dunia, kita selalu berasosiasi dengan kecanduan film-film porno, kecanduan obat-obat, kecanduan minum-minuman keras, kecanduan seks, dan lain sebagainya. Kita berbicara mengenai keterikatan yang seperti itu. Tetapi saya juga ingin mengingatkan, semua yang tadi kita katakan harus kita lepaskan memang, tetapi seringkali kita berpikir juga bahwa ada hal-hal lain yang tidak kita sadari, bahwa kita sedang memiliki keterikatan dengan dunia. Misalnya, ketika kita pulang kantor dan menghabiskan 3-4 jam menonton di depan Netflix, Prime Video, atau apapun, dan kita lebih terikat dengan TV kita daripada dengan anak kita. Kita terikat dengan cellphone kita, dengan Facebook, Instagram, Twitter, dan lain sebagainya, lebih daripada keterikatan kita dengan suami atau istri, atau kita terikat dengan karir kita. Kita mau melakukan segala sesuatu untuk karir kita, dan kita lupa dengan pelayanan yang Tuhan percayakan. Dan ini yang saya maksudkan, keterikatan dengan apa yang tidak memuliakan nama Tuhan itu harus kita lepaskan kalau kita mau memiliki kemenangan sebagai seorang pemimpin. Ini yang harus dikatakan. Itu sebabnya Allah dengan tegas
Allah dengan tegas mengatakan kepada raja-raja Israel, tidak boleh menikahi, mengambil wanita-wanita dari bangsa-bangsa lain untuk menjadi istrinya, karena ini yang akan membawa hati mereka terikat, terpikat kepada dewa-dewa lain, dan mereka tidak akan memiliki kehidupan yang berkemenangan. Salomo misalnya, di awal hidupnya luar biasa sekali. Tetapi ketika kita tahu bahwa dia mulai jatuh cinta kepada wanita dari bangsa ini, wanita bangsa ini, dan masing-masing istrinya itu membawa dewa-dewa penyembahan berhalanya, dan hati Salomo menyimpang dari Tuhan. Seorang raja yang mendapat mimpi dan diberikan hikmat yang luar biasa, kekayaan yang luar biasa, dan tidak mau memutuskan keterikatannya dengan dunia, sehingga kita tahu bahwa awal dari kehidupan Salomo adalah luar biasa. Dia menulis kitab cinta yang indah, yang saya yakini Kidung Agung adalah kitab cinta antara dia dengan istri pertamanya, tapi kemudian dia memiliki hikmat-hikmat yang luar biasa. Tetapi kalau kita melihat kitab Pengkhotbah, saya meyakini ditulis pada akhir ketika Salomo melihat apa yang dia lakukan di istananya. Dia melihat istri-istrinya membawa dewa-dewa dari bangsa-bangsanya, dan dia sadar bahwa adalah kesia-siaan. Segala sesuatu di bawah kolong langit ini adalah kesia-siaan. Anda harus memutuskan keterikatan Anda dengan dunia kalau Anda mau menjadi seorang pemimpin, seorang pelayan, seorang direktur, seorang manajer yang berkemenangan. Yang kedua, yang saya lihat dari cerita ini adalah seorang pemimpin akan harus menunjukkan kebergantungannya kepada Tuhan jika dia ingin mendapatkan kehidupan yang berkemenangan. Mari kita lihat di sini apa yang dilakukan oleh Daud di dalam ayat-ayatnya. Mengapa dia kemudian memotong urat keting segala kuda kereta tersebut. Bagi kita pencinta binatang, kita berkata, kok kejam sekali, keji sekali kuda-kuda yang tidak bersalah tersebut. Bukankah mereka dapat dipakai untuk kepentingan Daud berperang? Tapi mengapa hanya 100 ekor kuda saja yang ditinggalkan, dibiarkan hidup oleh Daud? Untuk memahami bagian ini, kita harus melihat lagi kepada bagian-bagian sebelumnya dari kitab Taurat. Ulangan 17 ayat 14 sampai 16 mengatakan kepada kita seperti ini. Apabila engkau telah masuk ke negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu dan telah mendudukinya dan diam di sana, kemudian engkau berkata, aku mau mengangkat raja atasku seperti segala bangsa yang di sekelilingku, maka hanyalah raja yang dipilih Tuhan Allahmu yang harus kau angkat atasmu. Dari tengah-tengah saudara-saudaramu haruslah engkau mengangkat seorang raja atasmu, seorang asing yang bukan saudaramu tidak boleh kau angkat atasmu. Hanya janganlah ia memelihara banyak kuda, dan janganlah ia mengembalikan bangsa ini ke Mesir untuk mendapat banyak kuda, sebab Tuhan telah berfirman kepadamu, janganlah sekali-kali kamu kembali melalui jalan ini lagi. Kuda adalah lambang kekuatan bagi pasukan-pasukan berperang. Bukan saja mereka menghitung kekuatan perang mereka dari banyaknya tentara mereka, tetapi dari berapa banyaknya kuda. Ini seperti di dalam perang modern ini, misalnya Amerika menaklukkan bangsa lain dan kemudian ada 1.000 tank yang dapat ditahan, dan kemudian Presiden Biden mengatakan hancurkan semua tank-tank tersebut, bukannya digunakan tapi dihancurkan. Ibaratnya seperti itu. Mengapa? Karena di dalam konteks seperti ini, di dalam konteks Daud ini, Tuhan ingin bahwa di dalam berperang Israel hanya bergantung kepada Tuhan saja dan bukan bergantung kepada kuda-kuda dan kereta-kereta kuda mereka. Tuhan sudah menunjukkan kepada bangsa Israel. Ketika laut terbelah menjadi dua dan bangsa Israel menyeberang dengan selamat, dan kemudian kita lihat bangsa Mesir, kereta-kereta kudanya mulai ada di laut, tengah-tengah laut tersebut, yang mereka sangat amat bangga dengan kekuatan pasukan berkuda mereka, dan Tuhan menghabiskan mereka dengan mengirimkan laut menutupi mereka, dan mereka terbenam di dalam laut tersebut. Dan Tuhan ingin berkata kepada bangsa Israel, tidak peduli berapa ratus, berapa ribu kuda yang dimiliki, aku tetap kuat. Itu sebabnya harus ada kebergantungan yang luar biasa yang ada di dalam kehidupan kita kalau kita mau menjadi seorang pemimpin yang memiliki kehidupan yang berkemenangan. Saya baru saja mulai episode pertama dari The Last Kingdom. Bagi Anda yang sudah menyaksikan
dan tokoh utamanya di situ yang kemudian dibesarkan oleh musuhnya, tetapi ayahnya pada saat bangsa Viking sudah datang menyerang orang-orang dari Irlandia Utara ini, istrinya berkata kepada suaminya, datang berdoa dengan imam. Dan ada pendetanya, priestnya di sana, dan tetapi Usbert, namanya kalau nggak salah Utbert, menyepelekan doa dari seorang priest. Dia lebih menggantungkan kekuatannya, dan akhirnya apa yang terjadi adalah dia dan ratusan tentaranya mati dibunuh oleh bangsa Viking pada waktu itu. Kita tahu bahwa Tuhan tidak ingin kita bergantung kepada kekuatan kita sendiri. Daud sudah membuktikan selama 10-15 tahun pengembaraannya dengan hanya 600 orang yang mengikuti dia dapat menaklukkan banyak hal dan dia dapat kembali kepada orang-orang di sana. Maaf, pop-up saya selalu muncul di sini. Tapi kita tahu bahwa ketika kita bergantung kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan kemenangan kepada kita. Ketika kita bergantung sungguh-sungguh kepada Roh Kudus akan menolong kita di dalam kehidupan pelayanan kita. Saya sedang di dalam Lembaga Literatur Baptis sedang menerbitkan buku Vacation Bible School, Sekolah Injil Liburan. Ada hal yang menarik ketika saya pergi ke Papua bulan April yang lalu dan berkata kepada mereka menjalin kerjasama, dan saya katakan, berapa banyak kira-kira materi yang Anda butuhkan dari kami? Dia berkata, paling kurang 5.000 buku, dan bahkan kalau kami data dengan baik, ada 10.000 yang bisa kami beli. Berdasarkan itu, saya berani untuk mencetak 4.000 buku. Saya berpikir, 4.000 ya kalau dibeli semua oleh Papua, ya habis selesai. Tapi ketika saya mencetak 4.000 dan pada waktu itu mereka datang dan mereka berkata, kami hanya pesan 1.000. Ditambah dari Pulau Jawa dan Kalimantan hanya ada 1.000 dan masih sisa 2.000 buku. Dan saya berkata, 2.000 buku, sisa 2.000. Saya sudah melihat bahwa kerugian kami hampir 15 juta. Anda tahu $1.000 besar sekali bagi kita di Indonesia ini. 15 juta rugi. Proyek pertama saya sebagai direktur. Dan saat itu saya diingatkan oleh Tuhan bahwa saya bergantung kepada kemampuan saya. Dan saya datang berlutut kepada Tuhan, dan saat itu saya berdoa. Dan minggu depan kemudian ada telepon dari Papua yang mengatakan, Pak, 2.000 lagi sisa dari buku itu akan kami ambil. Dan saya mengucap syukur luar biasa karena 4.000 yang saya beranikan diri untuk cetak laku semua, dan mengucap syukur tidak rugi dan ada keuntungan yang cukup. Ini karena tadinya saya bergantung kepada Roni Seruwar-Wara dan bukan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Dan ketika saya kembali kepada Tuhan, Tuhan membuka jalan sehingga ada keberhasilan di dalam pelayanan kami. Anda ingin mendapatkan keberhasilan di dalam pelayanan, di dalam usaha, jangan bergantung kepada otak yang Tuhan berikan kepada Anda dan insting bisnis Anda, kemampuan manajerial Anda, kekuatan tubuh Anda, kehebatan stamina Anda, tetapi sungguh-sungguh bergantung kepada Tuhan, bergantung kepada Roh Kudus. Ini sebabnya saya selalu mengingatkan diri saya sendiri, dan maaf kalau ini menyinggung Anda, tetapi saya mengatakan orang yang tidak bergumul dengan Tuhan dengan saat teduhnya pada pagi hari adalah orang yang menganggap dia dapat melalui harinya tanpa kekuatan yang dari Tuhan. Itu sebabnya saya memilih untuk mengadakan renungan pagi saat teduh pada pagi hari ini, karena saya tahu bahwa saya tidak dapat melakukan apa-apa tanpa penyertaan dari Roh Kudus, tanpa penyertaan dari Tuhan. Yang berikutnya adalah seorang pemimpin dapat memiliki kehidupan yang berkemenangan ketika dia mengutamakan hidupnya, persembahannya, hartanya kepada Tuhan. Mari kita lihat apa yang dilakukan oleh Daud ketika dia mendapatkan kemenangan demi kemenangan, jarahan demi jarahan. Ayat 7 mengatakan, dan sesudah itu, Daud mengangkut perisai-perisai emas yang dipakai oleh anak buah Hadadezer, lalu membawanya ke Yerusalem. Ayat 11, juga barang-barang ini dikhususkan Raja Daud bagi Tuhan bersama perak dan emas yang berasal dari segala bangsa yang ditaklukkannya. Di dalam ayat 11 kita tahu dengan mudah bahwa semua emas, perak, tembaga tersebut Daud bawa pulang ke rumah Tuhan untuk persembahan kepada Tuhan. Tapi ayat 7 agak samar-samar, tapi saya harus mengingatkan kepada Anda setiap kali kata Yerusalem disebut di dalam perjanjian lama selalu merujuk kepada rumah Tuhan, bukan sekedar kepada ibu kota Israel pada waktu itu, tetapi merujuk kepada rumah Tuhan. Sehingga
emas di dalam ayat 7 tersebut, emas perak di dalam ayat 11 tersebut dibawa oleh Daud ke rumah Tuhan. Dan kita tahu bahwa memang Daud memiliki kerinduan, keinginan untuk membangun rumah Allah. Dia berkata kepada Tuhan, aku ingin membangun rumah Tuhan, dan dia sudah selesai membangun istananya dan berkata, masakan Allah diam di tenda, padahal aku diam di rumah yang dibangun, di istana yang dibangun dari kayu aras. Dan Tuhan berkata, bahkan langit pun tidak akan dapat menampung aku, tetapi aku mengucap syukur engkau mau membangun rumah Tuhan. Tapi karena tangannya berlumuran darah, Allah berkata kepada Daud, tidak, anakmu lah yang akan membangun bait Allah bagiku. Tapi apa yang dilakukan oleh Daud? Dia mengumpulkan segala emas, perak, tembaga untuk rumah Tuhan. Dan ini yang saya ingin ingatkan kepada kita, kalau Anda ingin memiliki kehidupan yang berkemenangan, ingat apa yang sudah Tuhan berikan kepada Anda. Berkat jasmani, gaji yang Anda miliki, bonus dari kantor yang Anda dapatkan, apapun yang Anda dapatkan, berikan 1/10-nya kepada Tuhan. Utamakan bagian Tuhan. Dan bahkan kalau ada lebih, berikan lebih daripada 1/10 kepada Tuhan. Karena ini yang Tuhan inginkan dari Anda. Dan kita lihat bahwa Daud diberkati, dan anaknya pun diberkati, Salomo. Semuanya diberkati, saya yakin, karena Daud mengutamakan persembahan kepada Tuhan. Bukan saja persembahan hidup kita yang diberikan kepada Tuhan, tetapi persembahan uang, persembahan yang harus kita berikan kepada Tuhan adalah ketika kita setia kepada persembahan dan perpuluhan kita. Kemenangan seorang pemimpin didapat ketika dia menegakkan keadilan di dalam kehidupannya. Bangsa-bangsa ditaklukkan, kekayaan demi kekayaan, semua sudah disiapkan untuk membangun rumah Tuhan, membangun kerajaannya. Tapi ayat 15 mengatakan seperti ini, demikianlah Daud telah memerintah atas seluruh Israel dan menegakkan keadilan dan kebenaran bagi seluruh bangsanya. Well, apa yang dikatakan, tetapi ada pertanyaan di sini di dalam ayat 18. Benaya bin Yoyada menjadi panglima orang Kreti dan orang Pleti, dan anak-anak Daud menjadi imam. Oh, katanya ayat 15 dan ayat 16, katanya dia taat kepada firman Tuhan, tetapi kenapa anak-anak raja, Daud bukan datang dari suku Lewi, tapi kenapa anak-anak Daud menjadi imam di sini? Ini yang menjadi kebingungan kita, sebabnya kita harus cross-reference, melihat kepada bagian lain, dan di dalam 1 Tawarik 18 ayat 17, 1 dan 2 Samuel menceritakan kehidupan raja-raja Israel oleh penulis sebelum pembuangan. 1 Tawarik dan 2 Tawarik diyakini ditulis oleh orang yang melihat semua peristiwa tersebut setelah pembuangan di Babel tersebut. Tetapi di dalam ayat 17, 1 Tawarik 18 dikatakan, dan anak-anak Daud adalah orang-orang utama yang diperbantukan kepada raja. Memang satu kata kata yang sama yang dipakai oleh Tawarik dan kata yang sama yang dipakai di dalam kitab 2 Samuel tersebut, tapi diterjemahkan secara berbeda. Tetapi kita tahu bahwa di dalam terjemahan Anda adalah chief ministers, chief administration. Saya sangat meyakini, bukan salah, tetapi saya meyakini bahwa di dalam bahasa aslinya tidak salah. Kita tahu doktrin ketidakbersalahan Alkitab adalah bukan di dalam bahasa terjemahan Inggris, Prancis, atau Spanyol, atau bahasa Indonesia salah, yang tidak bersalah, tetapi di dalam bahasa aslinya, kata itu kata yang sama. Saya meyakini Daud tetap adil, Daud tidak mengangkat anak-anaknya menjadi imam. Ada masalah dalam penerjemahan tentu saja, tetapi di dalam bahasa aslinya tidak salah. Tapi kita lihat bahwa perjalanan kehidupan Daud adalah perjalanan kehidupan yang memiliki keadilan, yang menunjukkan keadilan. Masih ingatkah Anda di dalam 1 Samuel ketika dia dan 600 tentaranya menyerang, dan kemudian menyerang orang Amalek dan membawa jarahan, dan ada 200 yang menjaga barang-barang, dan yang 400 berkata, yang 200 jangan dibagilah. Tetapi Daud berkata tidak, semuanya harus mendapat bagian yang sama, dan ini yang terjadi terus. Ada keadilan demi keadilan, kebenaran demi kebenaran yang ditegakkan oleh Daud. Dan ini yang sebabnya saya yakini bahwa Daud memiliki kehidupan yang berkemenangan di dalam kepemimpinannya.
Eugene M. Bartlett Sr., seorang penulis him. Ada kurang lebih 800 him yang ditulis oleh Eugene Bartlett. Dan di dalam kehidupannya ketika dia membuka satu recording company, dia berhasil menjual 15.000 buku him pada waktu itu, pada tahun 1940-an, dan itu adalah hal yang luar biasa. Sesuatu terjadi. Dia menulis 799 him, dan lagu terakhir yang dia tulis adalah lagu Victory in Jesus. Anda tahu, menanglah dalam Yesus dalam bahasa Indonesia. Oh, victory in Jesus. Seperti itu lagunya. Tahukah Anda bahwa lagu itu ditulis ketika Bartlett lumpuh setelah dia menderita stroke? 2 tahun sebelum dia meninggal, Eugene Bartlett terkena stroke, dan sebagai akibatnya dia lumpuh. Di tengah kelumpuhannya, di tengah ketika dia harus berbaring di tempat tidur, dia menuliskan lagu Victory in Jesus. Bayangkan, dan dari semua lagu, 800 lagu yang ditulis oleh Eugene Bartlett, lagu ini adalah lagu yang paling disayangi oleh banyak orang, lagu yang paling banyak dinyanyikan dari karya-karya Bartlett karena sungguh-sungguh menunjukkan kehidupan yang berkemenangan. Nah, itu sebabnya Paulus berkata di dalam Roma 8 ayat 37, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Anda tahu bahwa jemaat di Roma pada waktu itu ada di bawah tekanan dari Nero, Kaisar Nero pada waktu itu, tetapi Paulus berkata kepada mereka, kita lebih daripada orang-orang yang menang. Kepada jemaat di Korintus, pasalnya yang ke-15 ayat 57, Paulus juga berkata, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus. Kemenangan ini adalah kemenangan yang ketika Yesus mati dan kemudian bangkit pada hari yang ketiga, keluar dari kubur tersebut, dan ini adalah kemenangan. Dan suatu saat nanti kita akan berjalan di jalan emas, street of gold in heaven. Ketika kita kemudian melihat Yesus Kristus, kita tahu bahwa kita akan mendapatkan kemenangan dari Dia. Dan ini yang harus kita yakini sebagai orang-orang percaya. Oleh sebabnya sebagai penutup, saya ingin mengingatkan kita lagi. Kemenangan seorang pemimpin adalah kemenangan yang didapat ketika kita memutuskan keterikatan kita dengan dunia. Kemenangan seorang pemimpin didapat ketika kita sungguh-sungguh menunjukkan kebergantungan kita kepada Tuhan. Kemenangan seorang pemimpin adalah ketika kita mengutamakan persembahan kita yang terbaik kepada Tuhan. Dan kemenangan seorang pemimpin didapat ketika kita menegakkan keadilan dan kebenaran di dalam kehidupan kita. Pertanyaan sebagai penutup adalah, apakah Anda sebagai pelayan Tuhan, apakah Anda sebagai koordinator pelayan di gereja, apakah Anda sebagai leaders di gereja, apakah Anda sebagai manajer, sebagai CEO, sebagai pengusaha, sebagai mahasiswa, apakah Anda sudah mengalami kemenangan di dalam kehidupan Anda? Kalau belum, mungkin Anda harus menenungkan, apakah Anda sungguh-sungguh memiliki kehidupan pribadi dengan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Apakah hari Anda diawali dengan pergumulan Anda dengan Tuhan Yesus, dengan membuka satu pasal mungkin, membaca satu pasal dan berdoa dan membaca renungan. Apakah mungkin juga Anda belum memiliki kehidupan yang berkemenangan karena Anda belum menyerahkan hidup Anda kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Anda? Doa saya adalah kalau Daud diberikan kemenangan demi kemenangan demi kemenangan karena dia mentaati firman Tuhan, karena dia mengikuti apa yang diberikan oleh Taurat, apakah Anda juga mau mengikuti teladan Daud untuk mendapatkan kehidupan yang berkemenangan? Bapa, di dalam nama Yesus, hamba mengucap syukur untuk kesempatan yang dipercayakan oleh Living Stones, oleh koordinator dari Indonesian Academy, untuk hamba memberkati mereka dari 2 Samuel pasal 8. Hamba harus mengakui bahwa tidak mudah untuk membuat sermon dari 18 ayat yang kelihatannya hanya berbicara mengenai perang, kemenangan, dan ini dan itu. Tetapi ada pelajaran yang indah yang boleh kami dapatkan siang hari ini ketika kami ditantang untuk memiliki kehidupan yang berkemenangan di dalam Tuhan Yesus. Berkati kami, urapi kami Bapa, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu lagi 2 minggu dari sekarang.